Jumpa lagi dalam kasih Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Ibu, sebab Tuhan mengasihi setiap kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Dampak dosa bagi hidup manusia. Dosa bukan untuk satu orang, tapi dosa sudah menyebar ke seluruh dunia. Bahkan alam ini pun telah berdosa, sehingga betapa sulitnya hidup di dunia hari-hari ini. Apa yang menyebabkan hal itu? Dosalah. Sehingga Bapak Ibu, kita jangan lagi main-main untuk hal ini, karena hal ini akan terjadi di sepanjang zaman akibat dosa. Di mana renungan masa minggu lalu kita telah membahasnya, betapa merusak sekali awal-awal manusia jatuh dalam dosa. Hari ini kita lihat dampaknya apa. Untuk lebih lanjutnya Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang Engkau beri. Berikan kami pengertian, hikmat bijaksana, supaya firman itu menerangi jalan kami, dan firman itu memerdekakan kami, dan kami hidup oleh firman, dan kami menikmati berkat daripada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Dampak dosa bagi manusia itu sangat terasa sampai sekarang Bapak Ibu. Yang dibuat oleh Adam itu sepertinya tidak terlalu fatal, tapi di hadapan Allah itu membuat manusia jauh dari Tuhan. Untuk lebih lanjutnya mari kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab aku bersembunyi." Ayat 11, firman-Nya, "Siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ayat 12, manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. 13, tetapi kemudian firman Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular yang memperdaya aku, maka ku makan." Ayat 14, lalu firman Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidup. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara perempuan ini dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya." Ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan tanah seumur hidupmu." 18, semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Kita melihat Bapak Ibu, bahwa dampak dosa ini membuat seluruh aspek di dunia ini mengalami kekacauan. Yang pertama, dampak dosa bagi hidup manusia. Manusia hidup dalam penderitaan selama di dunia. Jadi manusia mengalami penderitaan di dunia selama hidupnya.
Ini mungkin tidak disadari waktu Adam melakukan hal itu. Begitu rusaknya dosa. Sampai zaman sekarang Bapak Ibu. Kita lihat ya, bagaimana manusia mengalami penderitaan, bagaimana Tuhan memberikan perintah. Yang pertama kita lihat ular akhirnya jadi binatang. Kita lihat ayatnya ya Bapak Ibu. Ayat yang ke 14, berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Jadi ular adalah binatang yang paling dikutuk sama Tuhan. Ular juga melambangkan kadang-kadang seperti iblis. Inilah iblis waktu dia di surga, malaikat yang telah jatuh dari dosa. Jadi dia mempengaruhi manusia, karena manusia adalah ciptaannya Tuhan yang sempurna. Bagaimana dia menghancurkan manusia begitu rupa sehingga manusia akhirnya melanggar perintah Allah. Dosalah yang membuat manusia jauh dari Tuhan. Akhirnya apa? Hukuman terhadap binatang yang dipakai setan. Akhirnya dia menjadi seumur hidupnya. Dibilang gini, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan segala binatang di hutan, dan perutmu engkau akan menjalar dari debu tanah dan akan makan seumur hidup. Di sini lihat Bapak Ibu bahwa sesungguhnya ular ini sebenarnya tidak bersalah Bapak Ibu, tapi karena setan nggak punya media untuk dapat manusia melihatnya, dia pakai ular. Itulah setan, iblis, makhluk roh, malaikat yang telah jatuh. Betapa tidak gampang Bapak Ibu ketika cobaan terjadi di dunia ini. Itu mungkin karena memang ada tujuannya. Iblis tidak suka rencananya siapa? Allah. Dan dia ingin menghancurkan manusia. Dan disinilah seluruh manusia kadang-kadang tidak menyadarinya, bermain-main dengan dosa. Ujung-ujungnya adalah apa? Nanti kita bicara. Yang berikutnya, manusia hidup menderita. Kita lihat bagaimana Tuhan lihat penderitaan terhadap Hawa dulu Bapak Ibu. Kita lihat Hawa, bagaimana Hawa saling menyalahkan, tapi Tuhan kasih ya namanya perintah. Lihat ayat yang ke-16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia berkuasa atasmu. Di sini kita melihat Bapak Ibu, sampai sekarang wanita untuk melahirkan itu ada kesusahan. 9 bulan dia harus mengalami suatu penderitaan, di mana dia harus membawa bayi dalam kandungan. Ini tidak gampang Bapak Ibu. Buat kita pria mungkin kita tidak pernah merasakan ini seumur hidup dan sampai kapanpun, karena bukan kodratnya. Tapi untuk wanita, Tuhan ini adalah satu tanda, harusnya diperingatan buat seorang wanita. Hei wanita, dulu engkau yang membuat seluruh yang namanya zaman seluruh dunia ini mengalami suatu hal karena engkau taat sama setan, engkau taat dengan perintahnya setan. Akibatnya waktu dia mengandung, Tuhan ingatkan, begitu sulitnya. Benarkah apa yang ucapan Tuhan sampai sekarang? Itu membuktikan Bapak Ibu, manusia seringkali tidak menyadari ketika wanita sedang melahirkan, itu adalah satu peringatan sama Tuhan. Engkau akan mengalami suatu penderitaan yang begitu sulit dalam melahirkan. Benar gak? Tidak gampang ya Bapak Ibu. Itulah dampak dalam hidupnya buat seorang wanita. Kita lihat buat Adam apa yang terjadi. Kita lihat dari ayat yang ke-17. Firman Tuhan kepada manusia, yaitu Adam, karena engkau mendengar perkataan istrimu, mendengar perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang kuperintahkan kepadamu, jangan kau makan kepadanya, maka terkutuklah tanah. Adam diciptakan sama Tuhan baik, tapi karena dia mengerikan otoritas kepada wanita. Hati-hati wanita. Nah, dalam keluarga itu kuncinya ada wanita. Wanita memang sebagai penolong pasti dia punya kelebihan, tapi hati-hati kalau dia mempunyai cara untuk mengarahkan pada hal-hal yang negatif. Hati-hati, berdampak. Tanah itu berbicara apa?
bagaimana tanah adalah tempat di mana orang berusaha waktu itu untuk bertani, untuk menghasilkan yang namanya hasil bumi, dikutuk sama Tuhan. Ini menyebabkan seluruh zaman mengalami penderitaan. Dampaknya penderitaan sampai sepanjang zaman. Manusia bekerja keras untuk bersusah payah, mencucurkan air mata, mencucurkan keringat. Karena apa? Dosa. Orang yang berdosa, kalau dia tidak pernah sadar bahwa dia berdosa, hati-hati Bapak Ibu. Dia akan mengalami hal-hal yang lebih sulit dan akan membuat dia jauh lebih jahat. Karena kenapa? Dosa bersifat menghancurkan. Dosa bersifat membuat manusia tidak lagi mau melakukan yang benar. Karena itu Bapak Ibu, kembalilah kepada apa yang benar. Firman Tuhan. Tuhanlah yang membuat manusia. Tuhanlah yang bisa memperbaiki. Kita lihat yang kedua, dampak dari dosa, hilangnya kemuliaan Allah. Kita lihat ayat yang ke-21. Kejadian 3 ayat 21 dibilang begini. Tuhan Allah membuat manusia pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya itu, lalu dikenakan kepada mereka. Dan 22 ayat yang ke-23 dibilang begini. Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah di mana ia diambil. Dia menghalau manusia itu dari sebelah timur di Taman Eden. Di sini kita lihat Bapak Ibu, yang kedua dampak untuk bagi manusia, hilangnya kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah bicara apa? Keberadaan Allah yang kudus hilang dari tubuh manusia. Cuma karena kesalahan satu, dosa. Tapi akhirnya membuat hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Dan ini tidak ada urusan dengan agama. Urusannya adalah Tuhan dan manusia. Coba kalau kita praktekkan. Benarkah waktu kita berbuat dosa, kita takut menghampiri Tuhan? Benarkah waktu kita jauh dari Tuhan, sibuk dengan diri sendiri untuk menghampiri Tuhan, begitu rasanya bersalah? Kita buka ya Bapak Ibu untuk menjelaskan hal ini dalam yang namanya Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat ke-23. Demikian firman Tuhan, karena semua orang, saya ulangin, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana Paulus menjelaskan kembali, hei manusia, kamu tuh manusia yang udah berdosa. Dari Adam jatuh dalam dosa sampai sekarang kamu tetap berdosa. Apakah di dunia ini ada yang tidak berdosa? Disinilah kita lihat Bapak Ibu, betapa dosa itu tidak suatu hal yang nanti akan hilang sendiri. Tidak. Ketika engkau berdosa, dia melekat pada tubuhmu. Dan semakin kau berdosa, dia melekat pada dirimu. Siapa yang bisa menebus dosa? Kita lihat ayat 24. Dan oleh karena kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Hanya Yesus Kristuslah yang dapat menebus segala dosa. Walaupun ada beberapa agama tidak mempercayainya, tidak masalah Bapak Ibu, karena itu kembali pada diri manusia. Bagaimana dan realnya Tuhan yang kudus turun ke manusia, jadi manusia merasakan apa yang manusia haruskan. Dia tidak berdosa karena dia tahu dia harus melakukan kehendak Bapa. Dia disalibkan dan mati. Tubuh manusianya mati, tapi rohnya, tapi ketuhanannya tidak pernah mati. Dia bangkit dan menyelesaikan tugasnya. Dan ini tidak bisa dimengerti Bapak Ibu dengan orang-orang yang punya rasio. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menebus dengan cara seperti itu? Karena dia manusia juga, ada kemungkinan berdosa. Tapi Alkitab mencatat dia tidak berdosa. Bapak Ibu saudara sekalian, kita lihat Bapak Ibu, yang kedua, ketika manusia berdosa,
dia kehilangan kemuliaan Allah. Wow, Pak, Bu, kemuliaan Allah itu apa sih? Kemuliaannya Allah, di mana Allah punya kemuliaan, di mana Allah punya keberadaan yang begitu indah. Di sana tempat begitu kudus, tidak ada berpikir negatif, tidak ada berpikir pornografi, tidak ada berpikir untuk hal-hal yang negatif dan jahat. Tidak ada. Karena di dalam Allah ada kebenaran, di dalam Allah ada kekudusan. Dan itu manusia hilang. Dan di dalam Allah penuh dengan sukacita, damai sejahtera, tidak ada lagi ratapan tangisan. Karena di dalam Allah begitu indahnya. Tapi karena dosa membuat zaman sekarang sampai hari ini manusia berjerih payah untuk mencari keselamatan. Siapakah yang boleh menebus dosa manusia? Siapakah dan bagaimanakah saya bisa menghapuskan rasa bersalah ketika saya berdosa? Bagaimanakah dan apakah yang bisa manusia lakukan dengan dosa? Sadar Bapak Ibu, kita semua termasuk saya orang berdosa dan tidak bisa menghapus dosa. Perbuatan manusia tidak bisa membuat dosa. Uangmu tidak bisa membayar dosa. Perbuatan baikmu tidak bisa, karena engkau adalah dikuasai oleh dosa. Makanya yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus, turun ke bumi menebus kita yang berdosa. Itulah konsepnya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak percaya, itu tidak pernah dipaksakan. Itu menjadi banyak orang tidak lagi mau belajar mengerti tentang betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Karena mereka pikir mungkin Bapak Ibu adalah orang yang telah kecukupan. Tapi coba Anda lihat, orang yang punya harta banyak, orang yang punya istri baik, apakah tidak ada masalah? Pasti ada. Apa yang menyebabkan itu? Keinginannya. Ini membuat manusia akhirnya tanpa disadari, dosa yang telah menguasai seluruh hidup manusia, seluruh dunia ini, membuat manusia berjerilai, membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan akhirnya manusia mencari jalannya untuk hidup kudus, supaya mereka tahu setelah kehidupan ini ada kematian secara fisik, itu dikuburkan. Setelah itu ada kehidupan yang berikutnya. Disitulah adanya yang namanya surga, keberadaan Allah. Disitulah ada yang namanya neraka, dampak atau akibat dari dosa manusia. Tuhan tidak pernah ciptakan neraka. Itu adalah akibatnya karena ketidaktaatan manusia. Pak, Bu, siapa engkau dan saya? Mari kita sadari, mari kita cross check hidup kita. Dosa apa yang telah kita lakukan? Dosa apa yang membuat kita tidak lagi mau datang ke Tuhan? Dosa apa yang membuat kita sulit dan belajar untuk lebih dalam melakukan firman Tuhan? Mintalah kekuatan yang ada Yesus bilang waktu dia di bumi, aku minta kepada Bapa Roh yang kudus, yaitu Allah sendiri. Bapak Ibu, kemuliaan Allah itu begitu indahnya, dan Tuhan begitu rindu manusia dekat dengan Dia. Tapi apa daya, dosalah yang menghancurkan manusia dan tidak lagi melihat bahwa Allah itu keberadaan yang sangat indah. Yang ketiga, kita lihat ya, dampak dosa dalam hidup manusia yang ketiga. Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga. Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga. Setelah Adam hidup 300 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu ia memberi nama Set. Kita lihat ayat 5. Jadi Adam
mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Yang ketiga, dampak dosa bagi manusia. Akhirnya manusia akan mengalami kematian kekal. Kematian kekal. Di situ berbicara tentang apa? Manusia terpisah dari Tuhan. Dan manusia jauh daripada Tuhan, yang disebut neraka, kematian kekal. Waktu Tuhan perintahin sama Adam, jangan makannya, kamu akan mati. Apakah mati? Tidak mati. Masih hidup 900 tahun lebih. Tapi lihat, yang Tuhan maksud bukan yang fisik, tapi manusia diciptakan sebenarnya tidak ada waktu. Tidak ada waktu, karena Allah itu kekal. Tapi karena dosa membuat manusia terbatas dengan Allah. Sampai sekarang Bapak Ibu, manusia akhirnya hidup terbatas dengan Allah. Di dunia ini hidupnya terbatas. Mari kita sadari betapa dosa ini membuat semua manusia mengalami akibatnya. Kita lihat Kejadian pasal 6 Bapak Ibu. Bagaimana setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Ayat yang ketiga dibilang ini, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun. Bayangin, Allah ciptakan manusia, Dia hembuskan nafasnya, membuat manusia jadi hidup. Akhirnya dibilang begini, ayat ketiga, Rohku tidak akan selama-lamanya. Sedih Bapak Ibu. Tapi kita gak sadar, oh saya masih hidup kok. Saya masih hidup 40 tahun, 50 tahun, masih hidup. Tapi hidupmu terbatas. Inilah dampak dari dosa. Setan mau kita tidak menjadi pelaku firman. Setan, iblis mau kita jauh dari Tuhan. Yohanes 10:10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi firman Tuhan. Dia curi kebenaran firman Tuhan. Dia bohongi manusia. Akhirnya yang berikutnya, ketika dia curi, dia bunuh keinginan manusia untuk datang ke Tuhan. Akhirnya ketika manusia terlena dengan dunia ini, akhirnya mengalami kematian kekal, dibinasakan karena dosa, bukan karena Allah. Sadar engkau yang telah berbuat dosa hari-hari ini. Siapapun engkau, posisi apapun engkau, tokoh-tokoh agama pun apapun engkau, kita semua butuh Tuhan. Kita butuh penebus dosa. Di Alkitab jelas berkata, di dalam Yesuslah ada penebusan dosa. Engkau percaya atau tidak, Tuhan tidak pernah memaksa manusia. Tapi kebenaran berkata, di dalam Yesus ada penebusan dosa. Kembali, coba kita pikirkan. Seringkali kita adalah orang yang menentang. Bagaimana mungkin Tuhan begitu gampangnya menebus manusia? Yang begitu gampangnya manusia sangat tidak percaya. Bagaimana dibuat begitu susah. Hei manusia, hai kau, kita semua yang berdosa, kembalilah. Kita harus sadar Bapak Ibu, bahwa dosa membuat manusia mengalami kematian kekal. Kita lihat ya, ada satu jalan keluar untuk semua hal ini. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 gini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Begitu besar kasih Allah. Tuhan yang menciptakan manusia
melihat manusia rusak oleh setan. Tak mungkin dia ingin manusia masuk neraka. Maka diberikan Yesus Kristus. Tapi waktu Yesus Kristus ada dunia, manusia tidak percaya perkataan dia. Kenapa? Karena tidak mungkin manusia bisa menebus manusia. Betul, Yesus manusia, tapi Yesus manusia Allah, manusia, dan dia Allah, dan dia yang menebus dosa manusia. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini telah dikuasai dosa. Tuhan tebus dengan darahnya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Banyak orang berpikir Yesus itu manusia. Orang masih bisa menerima Yesus nabi. Tapi ketika Yesus itu disebut Tuhan, banyak orang menolak. Pak, Bu, memang sulit mempercayai hal ini. Makanya bergumulah, duduklah, mintalah kepada Allah, berikan pencerahan supaya timbul iman. Imanlah yang mengalahkan dunia. Imanlah yang membuat kita akan kembali kepada Tuhan. Karena di akhir dari dunia ini Tuhan akan menanya, di manakah imanmu ketika aku datang kedua kalinya? Marilah kita sadar Bapak Ibu, karena begitu besar kasih Allah, kasihnya, cintanya akan kita semua, siapapun kita. Mungkin engkau seorang pelacur, mungkin engkau adalah seorang yang dianiaya, mungkin engkau adalah orang-orang yang sedang mengalami penghinaan, penderitaan, caci maki. Mungkin engkau adalah tertolak, mungkin engkau adalah orang-orang yang begitu jahat, bajingan, telah membunuh, telah membuat hal-hal yang negatif. Mungkin engkau juga seorang koruptor. Apapun dosa kita Bapak Ibu, sebesar apapun dosa kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberikan kesempatan. Maukah engkau percaya kepada Yesus Kristus? Waktu engkau percaya, engkau harus tinggal di dalam Yesus, sehingga engkau tidak lagi bisa mengalami rasa bersalah. Kenapa? Karena kasihnya begitu besar yang membuat engkau semakin bergairah. Kenapa? Karena akhirnya saya punya jalan keluar dari dosa, hukuman kekal di dalam Yesus. Dia bilang gini, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Hidup kekal berbicara tentang keberadaan Allah. Siapapun kita, siapapun kau yang menonton acara ini, dan seberat apapun, dia ada di sampingmu. Dia mengasihi engkau, dia menerima engkau padanya. Saat ini duduklah, bicaralah, ceritakan isi hatimu, dan mintalah pengampunan kepada Tuhan Yesus. Maka engkau akan diampuni, dan terimalah dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara bahwa dampak dosa membuat manusia mengalami penderitaan. Adam mengalami penderitaan, Hawa mengalami penderitaan, bahkan ular pun mengalami penderitaan. Yang kedua, Tuhan, dampak dari dosa kami kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana Allah yang kudus, kami boleh ada dalamnya, tapi karena dosa kami jauh. Bahkan yang ketiga, dampak daripada dosa, kami dibuat semakin jauh dan akhirnya kami dibinasakan karena dosa. Tuhan, hamba-Mu datang, dan siapapun yang nonton acara ini, hamba minta belas kasihan. Bukakanlah kami pengertian bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Kami sadar kami butuh Engkau. Ini kami Tuhan. Bapakku berdoa buat setiap kami, setiap mereka yang nonton acara ini, apabila mereka sedang mengalami suatu hal yang tidak baik, bahkan mereka mengalami suatu hal kepahitan, kebingungan, mungkin mereka juga menyalahkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pencerahan sehingga mereka melihat bahwa kasih Allah yang menerima mereka padanya. Apabila setiap kami yang menonton mengalami sakit penyakit, Tuhan, Engkau lah yang punya kesembuhan. Kiranya tangan-Mu yang kudus menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Apabila setiap kami yang ingin sedang mencari jalan keluar dari hidup ini, kiranya Tuhan membukakannya. Ketika mereka mengalami beban-beban berat ya Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu turun atas setiap penonton yang mengalami beban berat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu telah menonton acara ini. Dukung kami dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, agar banyak orang mengalami keajaiban daripada firman Tuhan. Kami juga buka terus konseling Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin Bapak Ibu yang terikat dengan kuasa gelap, kuasa kejahatan, okultisme. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di layar kaca Bapak Ibu, dan kami siap akan membantu Anda. Kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kita. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan berkati. Shalom.